Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Pada hari ini tanggal 14 Juni 2022 ya. Video kali ini saya akan membahas sedikit berbeda dari sebelumnya. Jadi biasanya ya itu ya analisa teknikal. Kalau sekarang saya mau ngebahas dari fundamentalnya, teknikalnya, dan bandarmologinya gitu ya. Jadi ini nama kontennya bedah emiten ya. Ini bedah emiten episode pertama. Jadi di bedah emiten ini saya akan menjelaskan perbandingan antara dua emiten di sektor yang sama gitu ya. Jadi yang sektor yang mirip saya bedah, saya compare gitu. Nah, jadi tujuannya adalah agar kita bisa tahu untuk emiten yang satu sektor ini secara fundamental, teknikal, dan bandar itu lebih bagus yang mana, dan siapa tahu bisa kita jadikan investasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pada video kali ini ya saya akan membahas tentang ini dulu ya, pulp ya, atau kertas-kertasan, dimana di sini ada Indah Kiat Pulp and Paper Products, dimana INKP, dan ada Ciwi Kimia Paper Products atau Tekim ya. Jadi ini di satu sektor yang sama, dan saya akan membahas secara detail gitu ya. Ya, yang pertama nih ada INKP secara 5 tahun. Moving INKP selama 5 tahun. Seperti apa ya, ini di yang di sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri. Jadi dia selama 5 tahun itu sudah kenaikan mencapai 217% ya, atau naik 5.480 poin ya selama 5 tahun. Jadi dengan adanya naik turun ini, INKP sekarang posisinya udah 217% up-nya ya. Walaupun dia sempat ke 20.000, 15.000, tapi untuk saat ini masih di titik tengah gitu ya. Nah, untuk Tekim selama 5 tahunnya itu dia sudah bergerak sebesar 415,75% ya, atau naik 5.280 poin ya dari 5 tahun yang lalu ya. Dia juga dulu sempat ke 15 ribuan, 17 ribuan gitu. Nah, jadi si Tekim dan INKP ini selama 5 tahun ya positif lah ya. Cuma kalau dilihat memang Tekim lebih besar ya secara jangka 5 tahun. Sekarang kita perpendek jangkanya, yaitu year to date, dimana untuk tahun 2022 saja ya. Jadi dari Januari 01 sampai dengan hari ini ya. Dari Januari 2001 sampai hari ini Tekim INKP ya naik 175 poin ke harga 8.000 dan perubahan harga 2,24% ya. Sedangkan Tekim ya dari tahun 2022 awal dia udah turun 975 poin, minus ya, minus 975 poin sebesar minus 12,96%. Oke, jadi perbedaannya adalah INKP hijau, Tekim malah turun dan terkoreksi agak dalam gitu ya. Nah, ini kalau dilihat ya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari sini time frame-nya ya ke sini ya, ini pergerakannya hampir mirip ya ke sini. Nah, time frame-nya hampir mirip ya Bapak Ibu. Oke. Tapi begitu ini digeser ke sini ya, begitu yang Tekim ya, Tekim nih time frame-nya di sini udah agak beda ya. Jadi dia naiknya nggak secepat INKP ya. Jadi dia ketahan di 7.000 ini lama, dia sekarang drop. Nah, sedangkan INKP ini reboundnya kenceng. Begitu kebanting reboundnya kenceng. Nah, apa yang nyebabin? Nah, nanti kita bisa lihat ya di next paparan gitu ya. Jadi ini kondisinya INKP dan Tekim saat ini.
Nah, lanjut saja langsung ke INKP ya. Kita ke INKP dulu. Jadi di sini saya mencari data dari tahun 2016 sampai 2022 kuartal pertama ya. Oke, sampai kuartal pertama dan INKP ini dari kuartal 4 ya. Kuartal 4 ya. Yang lain 2 kuartal 4, 2022 hanya kuartal pertama. Oke, jadi saya hanya melihat dari price, market cap, per, PBV, ROA, ROE, dan DER, dan terakhir DER ya, utang. Nah, price-nya sendiri INKP ini sempat paling tinggi di tahun 2018. Oke, 2018 dia nyentuh 11.500 ya. Dia walaupun memang sempat ke berapa 15 ribuan, 20 ribuan, cuma ya karena terakhirnya kuartal 4-nya ya nggak terekord ya, jadi ya. Nah, ini dia sempat turun terus 2020 menguat lagi ke 10 ribuan. Nah, 2021 terkoreksi cukup dalam. Nah, sekarang udah di antara 10.400 ini dan 7.800 ya, udah di harga 8 ribuan sekarang. Oke. Nah, secara market cap memang terlihat tumbuhnya besar ya. Dari 5T sekarang udah jadi 44 T-an ya. Jadi memang INKP secara growth price-nya sudah sangat besar gitu ya, karena yang menyebabkan market cap-nya meningkat drastis gitulah. Oke. Nah, secara pair ya, yang hebatnya di sini secara pair adalah pair itu kan kita perbandingannya adalah rasio ya, rasio yang kita hitung menghitung mahal murahnya si saham dari kemampuan menghasilkan labanya dia ya. Jadi labanya itu digunakan untuk menghitung ini murah apa enggak sih gitu ya. Nah, kalau dilihat di tahun 2019 harganya 7.700, ini pernya si INKP 11 ya, 11. Dimana kalau secara NAB nilai ambang batas ya, saya nyebutnya ya, jadi nilai ambang batasnya ini saham itu bagus kalau sesuai dengan kriteria seperti ini ya, per, PBV-nya, ROA, ROE, DER. Nah, ini ada nilai ambang batasnya. Nah, yang saya merah-merah ini adalah yang offside ya, yang lebih ya, yang lebih atau yang kurang gitu. Nah, ini PBV-nya pernya udah lebih 11 ya, di harga 7.100. Sekarang di harga 8.200 pernya cuma 4. Oke, berarti labanya besar sekali INKP ya. Di tahun 2022 juga, nah ini mungkin masih sama nih ya kan, pernya juga masih mahal karena di harga 10.000 ya. Coba kalau Bapak Ibu lihat di tahun 2018 harganya 11.000, pernya 7,4 ya, berarti labanya tinggi gitu ya. Lanjut PBV-nya ya, PBV itu yang bagus lebih kecil daripada 1. Kalau per lebih kecil daripada 10, PBV lebih kecil daripada 1 ya. Kalau dilihat hanya di tahun 2018 PBV-nya si INKP nih di atas ya, 1,16 kali gitu. Oke, kalau secara ke belakang INKP ya bagus, sampai sekarang kan masih 0,65an kan, 6564 ya PBV-nya si INKP. Jadi kalau maksimal tuh kalau kita lihat ya PBV 1 lah gitu, di harga bukunya ya, per harga bukunya gitu. Nah, kalau ROA-nya itu lebih bagus di atas 5,98. ROA-nya apa sih? Nah, ROA ini adalah aset yang dapat menghasilkan bagi perusahaan itu sendiri. Jadi aset perusahaan yang bisa memberikan laba untuk perusahaan sendiri ya. Nah, ROA-nya tahun ini membaik ya. Sebelumnya di tahun 2021 5,87, sekarang udah 7,55, di mana asetnya INKP ini sudah menghasilkan di atas nilai ambang batas gitu secara rasio ya. Berarti itu bagus ya. Berarti itu bagus. Nah, secara ROE ya itu harus lebih dari 15%. ROE itu adalah dana dari investor ya, dana dari investor equity itu harus lebih dari 15%
yang menyumbang keuntungannya si INKP itu. Nah, di tahun 2022 dia cuma 14,3, belum nyampe 15%. Nah, INKP terbagus itu secara ROE di tahun 2018, 15,59%. Oke, jadi memang secara ROE ini kebanyakan rapot merahnya untuk INKP ya. Cuma kalau dilihat memang growth ya membaik dari tahun 2019. Ya, dari 2019 ini dia growth 6,85, 6,92, 11% sampai sekarang 14,3%. Nah, mudah-mudahan ini kan baru kuartal 1 untuk 2022 ya. Mudah-mudahan di akhir kuartal 4 nanti akhir tahun dia sudah bisa di atas 15%. Jadi secara indikator fundamental untuk investasi itu lebih baik. Oke, selanjutnya ada DER ya. DER di sini ya Bapak Ibu bisa lihat juga ya, INKP lebih kecil dari 100% ya. Secara NAB itu cuma ada 3 tahun di tahun 2020, 2021 dan 2022 ya. Dan DER itu rasio hutang ya, rasio hutang terhadap kemampuan bayarnya si perusahaan ya. Si INKP ini 89,31% tahun ini, berarti semakin membaik ya. INKP dari tahun ke tahun semakin turun DER-nya. Oke, lanjut ya. Tekim juga sama, dari saya lihat dari 2016 sampai 2022 secara harga juga tadi ya sudah dilihat gak jauh berbeda dengan INKP growth, dan sekarang sedang koreksi. Cuma bedanya kalau sekarang dia masih di bawah harga 2020 dan 2021 ya. Kalau INKP kan sudah di antara tengah-tengahnya mereka. Nah, ini sekarang masih di bawah. Oke, secara per itu si Tekim 2019 dan 2020 nih yang jelek ya, 13 sampai 14 kalinya. Oke, tahun ini pada sampai kuartal 1 4,85%, berarti bagus. Ya, dia secara laba berarti sudah membaik ya dibandingkan dengan harga sahamnya sekarang. Oke, PBV. PBV-nya juga INKP 3 tahun merah ya, dari 2018 sampai 2020. Ya, merah dalam artian di sini offside ya, lebih dari 1. Nah, tahun 2022 ini 0,79 kali. Berarti dia masih di bawah 1 gitu ya. Berarti masih bagus. Nah, ROA-nya tahun ini dia membaik ya, membaik 9,59%. Oke. Nah, ini saya salah nih. Ya, jadi kalau ROE ini dia udah bagus nih. Ya, saya lupa ganti warnanya. Dia udah 16%. Ya, bagus. Dari 19 dia turun ya. Sekarang dia membaik dari 16%. Nah, itu berarti secara ROE Tekim juga bagus. DER-nya juga ini rendah banget sekarang, 68,89%. Berarti hutangnya kecil ya, secara hutang rasionya dengan kemampuan bayar. Oke, jadi Tekim kalau di tahun 2022 secara kuartal pertama ya tidak ada yang merah ya. Ini saya salah ROE, mohon maaf. Jadi dia sudah hitam lah, udah oke ya, udah oke. Nah, Tekim nggak ada PR-nya ya, bagus ya di tahun 2022. Nah, sekarang kita bandingkan dengan saat ini ya. Saat ini itu jadi secara dividen yield jelas lebih besar INKP ya, walaupun 50 perak ya, INKP Tekim 25 perak ya. Pernya Tekim 5,11, INKP 4,52. Berarti lebih bagus INKP. Terus kalau secara PBV INKP lebih bagus ya kan. Terus kalau dilihat secara PBV ya, INKP lebih bagus. PCFR. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu kalau mau melihat saham lebih murah itu mending menggunakan PCFR dibanding menggunakan PER kalau menurut saya. Ya, jadi kalau PER itu adalah laba ya, laba dibanding harga share-nya. Kalau PCFR itu cash ratio, cash flow ratio. Jadi cash yang ada itu dibandingkan dengan harga saham, dan itu lebih
menggambarkan bahwa perusahaan ini sebenarnya sehat apa enggak, karena nanti terkait dengan pembayaran hutang, terkait dengan hutang jangka pendek gitu ya. Nah, itu terkait nanti di situ. Nah, ini mereka di bawah 8 semua ya. Di bawah 8 kali itu berarti bagus. Ya, cuma NKP lebih rendah 0,1 poin ya dibanding Tekim. ROE juga seperti itu ya. ROE lebih tinggi Tekim ya tadi ya. ROA juga. DER-nya juga lebih rendah sih Tekim pada NKP. Cash ratio ya, cash rasionya 5,366 lebih tinggi NKP. Ya, quick ratio 196,7 ya di INKP. Current ratio juga. Nah, ini cash ratio, quick ratio, current ratio ini lebih bagus kalau dia di atas 100% sebenarnya ya. Nah, cuma INKP karena ini lebih tinggi lah daripada Tekim, jadi ya dia lebih bagus, tapi secara ini kurang good gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di price-nya. Price-nya saya ambil per hari ini ya, price per hari ini tanggal 14 Juni. Tekim 6.500. Kalau berdasarkan 52 week tertingginya itu di harga 9.375. Berarti ada selisih sekitar 2.825 poin atau di mana 43%. Oke, kalau dari paling low-nya dia baru naik 3%. Oke, kalau INKP secara dari tingginya dia sekarang tinggal minus 15% lagi untuk mencapai harga tertingginya ya. Kalau dari paling low-nya itu Tekim sudah naik 22%. INKP sudah naik 22%. Oke, berarti range saya masih jauh, ini adalah Tekim ya. Kalau dilihat dari harga buku wajarnya, Tekim itu di 8.400 ya, INKP di 12.885 ya. Jadi dari data ini silahkan Bapak Ibu pelajari lagi, kira-kira lebih menarik mana, Tekim atau INKP secara fundamental ya. Bisa cek di kolom komentar nanti ya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke technical analysis dan bandar detektor. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjut ya ke technical analysis ya dulu ya. Saya nggak ngomong technical secara harian ya. Kalau sekarang harian udah di video-video yang saya update biasanya. Nah, ini saya ngomong secara menahun ya, atau dalam grafik monthly. Oke, grafik monthly. Kalau grafik monthly kita lihat di sini dia berbentuk penan ya, untuk INKP dulu. Ya, untuk INKP dia berbentuk penan. Dia berpotensi kalau dia mengikuti trennya ini, dia pindah ke sini itu di harga 29.000. Ya, sedangkan harga wajarnya tadi di area 12.885 ya, sekitar sinilah ya, sekitar sini gitu. Oke, ini areanya, harga wajarnya pas di resisten dia sebelumnya. Nah, jadi INKP kalau kita ngomong secara teknikal dia bisa melesat jauh ke atas ya, tinggal didukung fundamental yang bagus dan di dengan sekarang kalau dilihat kan tadi fundamental semakin tahun semakin bagus ya, hutang semakin rendah, terus cash ratio semakin bagus ya. Jadi mudah-mudahan INKP ini bisa lanjut naik ke atas seperti itu ya. Jadi kalau dia dilihat di MA 20 nih udah mulai crossing ke bawah ya, dia ke MA 60-nya, MA 150-nya masih di bawah ya. Jadi ini mungkin nanti perlahan menguji MA ini break ya, lanjut bisa naik gitu ya. Jadi mudah-mudahan INKP sekarang masih menarik ya. Jadi sama-sama menarik nanti sebenarnya untuk Tekim dan INKP ya. Kita lihat ke Tekim. Tekim juga ya sekarang masih di area bawah lah, dengan dia pernah tinggi seperti ini gitu ya. Nah, Tekim ini juga kalau dilihat dari sini ya berpotensi bisa ke 28.000 ya. INKP ke 29.000, Tekim bisa ke 28.000 ya. Tinggal Bapak Ibu kalau misalnya investasi jangka panjang ya, saya ngomong jangka panjang ya, mungkin bisa 5 tahun ya, 5 tahun lebih. Kita juga nggak tahu kertas nanti ke depannya seperti apa gitu kan. Siapa tahu INKP Tekim bikin inovasi ya yang membuat harga sahamnya melambung, bisa aja
kita nggak ada yang tahu masa depan kan. Jadi jangan berpikir proses bisnisnya mereka juga masih stagnan gini-gini aja. Siapa tahu mereka bikin terobosan-terobosan yang membuat harga sahamnya menarik ya, digoreng segala macam. Ya kita bisa terpantau ke sini gitu. Ya, jadi secara kalau harga sih di sini ya mereka mainannya udah area sini sekarang. Kalau yang area sini kayaknya udah ditinggalin gitu. Ya, cuma ini kalau supportnya di tekem 5100, tertingginya ada di 16.000. Kalau untuk targetnya di 28.000 gitu ya. Jadi secara teknikal analisis cuma ya yang jangka besar. Ya, jangka besar aja kita big views bertahun-tahun ke depan ya. Jadi kalau Bapak Ibu setelah menonton ini ya silahkan dipelajarin lagi kira-kira lebih cocok yang mana gitu ya. Lalu lanjut, ini kita ke bandar detektor dulu ya, INKP ya. Kalau secara INKP ini bandarnya jualan ya, kelihatan asingnya jualan di sini. Foreign flow-nya kalau dilihat secara bandarmologi nih ya Bapak Ibu yang sebelah kanan kelihatan. Nah, ini saya tarik udah dari awal tahun ya, awal tahun sampai hari ini yang megang banyak itu ZB, AKBK ya, semuanya udah di area 7.900 ya, 7.900 sampai 8.000 ya. Jadi 4 pemegang ZP AKBK ini sama DX itu di harga 7.900 sampai 8.000, berarti harganya mepet ya, mepet harusnya ya, mepet dia. Nah, jadi gimana Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu menarik nggak nih? Asing sudah mulai masuk, harganya masih tipis, kira-kira kita bisa ikutan masuk apa enggak gitu ya. Jadi kalau secara jangka panjang seperti tadi, INKP itu masih berpotensi laju terus gitu ya ke atas. Nah, tinggal kita sabar. Nah, kalau kita lihat daily-nya memang ini sudah mulai waving dia ya, sudah mulai waving, jadi ya tinggal sabar ya. Statusnya dia juga nih asing udah mulai jualan sih 2 hari ini gitu ya. Jadi yang buat koreksi ini asing memang, tapi bandar-bandar lokal nampung. Nggak tahu nih hari ini gimana ya. Jadi seperti itu untuk INKP. Yang penting sabar ya, masih berpotensi bisa dijadikan investasi lah kalau INKP, tapi harus ngejar capital gain ya, nggak bisa berharap ke dividen kalau ke INKP dan Tekim. Oke, jadi kita cuma main capital gain ya. Lanjut Tekim. Tekim ini juga dari awal tahun secara bandar ada YP, DH, DR, CS ya, dia di harga 7.000 ya. Ini mereka semua di harga 7.000, berarti sekarang kondisinya rugi ya, rugi. Dari 7.000 ke sekarang itu kondisinya udah rugi. Ntar Bapak Ibu, sudah rugi sekitar berapa berarti itu? 7.000 ya nih ya, 6%an, baru 6%. Nah, jadi nggak tahu sampai mana ini akan diturunin atau sampai mana titiknya, karena kalau secara daily ya, secara daily ini Tekim udah di bawah lagi ya, udah di area beli kemarin gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang trading ya cut loss, cuma kalau mau investasi justru tambah muatan ya, kesempatan Bapak Ibu ya. Kalau dilihat ini ya, nah tipis sama harga rendahnya sebelumnya gitu ya. Jadi kalau Tekim memang udah masih tipis nih, masih baru banget. Kalau INKP yang sudah lumayan tinggi ya. Jadi Tekim ini kalah kemarin di reboundannya ya, kalah di reboundnya si INKP tinggi. Kalau Tekim reboundnya cuma sampai sini ya. Kalau INKP kemarin tinggi gitu ya, ini reboundnya sampai sini dia 13.000 gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau secara bandar nih masih di 7.000-an ya, jadi masih rugi. Sekarang tinggal Bapak Ibu atur ya. Kalau menarik ya silakan Bapak Ibu analisa lagi kembali ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Jadi Bapak Ibu juga
harus belajar. Saya juga belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau ada yang mau ditanyakan kolom komentar silahkan, atau ada yang mau di request ya untuk dibedah saham emiten apa, silahkan komen di kolom komentar ya. Saya harap ini konten yang baru. Saya harap Bapak Ibu suka ya, bagi yang mau berinvestasi bukan trading seperti itu. Baik, cukup sampai sini video kali ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mensupport channel ini. Semoga memuaskan. Sekali lagi, apabila memang video ini berguna bagi Bapak Ibu, saya minta tolong untuk di subscribe, like, dan komen ya, serta di share ke teman-teman Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.